Sampai hari ini masih banyak yang tanya, Bang, kalau sudah pakai set-top box DVB T2, perlu pakai booster lagi nggak? Pakai STB kan gambarnya udah bening, berarti di era TV digital saat ini, booster udah nggak penting lagi. Nah, terus boosternya dikemanain? Nah, itu yang akan kita jawab di video kali ini. Selamat datang di channel Tamtam Boys, channelnya Parabola dan Gadget. Kalau kalian pernah menikmati siaran TV analog, pasti kenal dengan alat-alat ini. Jadi kalau TV-nya lagi ngambek, gambar banyak semut, berbayang, goyang-goyang nggak jelas, nah cuman satu obatnya, ya pakai alat-alat ini. Bisa balikin gambarnya jadi normal lagi. Ya minimal semutnya nggak banyak lah, walaupun masih ada. Intinya masih nyaman dibuat nonton. Nah, kita mengenalnya dengan istilah booster TV. Lalu mulai masuk era TV digital DVB T2 dengan bantuan alat set-top box, dari yang gambar bersemut berubah menjadi gambar yang jernih dan bening 100%. Dari sini membuat banyak orang salah kira. Mereka menyamakan set-top box itu sama dengan booster karena sama-sama untuk menjernihkan gambar. Padahal kedua alat ini berbeda, beda jauh secara fungsi dan cara kerjanya. Kita jelaskan detail perbedaan booster dan set-top box di video kali ini. Tonton terus videonya biar nggak ketinggalan info pentingnya. Set-top box dan booster ini adalah dua alat yang berbeda. Beda fungsi dan cara kerjanya. Sangat keliru sekali kalau kita menyamakan kedua alat ini. Oke, ini saya jelaskan dulu fungsi dan cara kerja set-top box ya. Sebenarnya Tamtam Boys sudah pernah bikin video yang bahas cara kerja set-top box, tapi nggak masalah lah, saya jelaskan secara singkat saja. Jadi set-top box ini adalah perangkat yang dipakai untuk merubah sinyal UHF menjadi siaran digital. Siaran digital adalah siaran dengan kualitas gambarnya bening, jernih, dengan resolusi HD sampai Full HD. Jadi jelas ya, input dari set-top box adalah sinyal UHF, yang mana disalurkan dari antena UHF atau antena digital melalui kabel koaksial atau disebut kabel antena. Lalu output dari set-top box adalah siaran audio video yang siap dinikmati di layar TV. Kalau kalian pengen nonton siaran digital DVB T2, tapi TV-nya belum support digital DVB T2, bisa pakai bantuan set-top box ini. Cara pakainya juga gampang. Dari antena kita sambung ke set-top box pakai kabel antena, colokin di port RF input atau antena input. Lalu dari output set-top box yang berupa audio video, bisa kita sambung ke TV. Outputnya bisa pakai kabel HDMI atau kabel RCA, sesuaikan dengan TV yang dipakai. Kalau TV tabung biasanya pakai RCA 3 warna ini, sedangkan yang TV LED bisa pakai yang HDMI. Inputnya adalah sinyal dari antena TV, sedangkan outputnya audio video bisa dari HDMI atau RCA. Oke ya, dari sini sudah jelas fungsi dan cara kerja set-top box. Berbeda lagi dengan fungsi dan cara kerja dari booster itu sendiri. Booster adalah alat yang berfungsi untuk memperkuat sinyal yang diterima oleh antena UHF. Misal, sebuah antena UHF ini mendapat sinyal dengan kekuatan atau kualitas 30% saja. Biasanya penyebabnya karena jarak ke pemancar terlalu jauh, jadi sinyal yang ditangkap sangat sedikit, baik kekuatan maupun kualitasnya. Nah, 30% ini termasuk kategori yang sinyal lemah ya. Biasanya untuk siaran digital, gambar akan nge-freeze atau patah-patah. Paling parah muncul keterangan tidak ada sinyal. Ditambah jumlah channel yang kebuka juga lebih sedikit ya. Kalau untuk siaran analog, gambarnya tetap muncul, tapi nggak jelas karena banyak semut dan goyang-goyang. Suara juga tidak jernih. Ya pokoknya nggak nyaman lah buat ditonton. Nah, dengan bantuan booster tadi, sinyal yang 30% ini bisa naik jadi 50 bahkan sampai 70%. Selama booster yang dipakai berkualitas bagus. Semakin tinggi kekuatan sinyalnya, semakin bagus kualitas gambar dan jumlah channel yang kebuka. Jadi booster ini, inputnya adalah sinyal UHF lemah yang berasal dari antena UHF. Lalu outputnya dari booster adalah sinyal UHF yang sudah dikuatkan. Ingat ya sekali lagi, booster ini inputnya adalah sinyal UHF. Outputnya juga sinyal UHF tapi yang sudah dikuatkan. Berbeda dengan set-top box yang outputnya adalah audio video yang siap ditampilkan ke layar TV.
Cara pasang boosternya sendiri itu gampang. Dari antena UHF ini sambung ke booster bisa pakai kabel koaksial atau ya kabel antena itu sendiri. Karena output booster ini masih sinyal UHF, berarti kita sambung pakai kabel antena lagi. Ini outputnya bisa langsung sambung ke TV yang sudah support siaran digital atau bisa sambung ke set-top box kalau TV-nya belum support siaran digital. Masuknya di port antena input ya. Ini baik yang di TV maupun set-top box. Oke ya, di sini sudah jelas bedanya set-top box dan booster. Secara fungsi dan cara kerja juga berbeda. Kalau set-top box untuk merubah sinyal UHF menjadi siaran digital dan siap dinikmati di layar TV. Sedangkan booster ini untuk memperkuat sinyal UHF yang ditangkap oleh antena TV. Jadi kalau kalian mau nonton siaran digital yang gambarnya bening, tapi TV kalian belum support siaran digital, nah alat pertama yang wajib dimiliki adalah set-top box, bukan booster. Booster ini cuman opsional saja atau pilihan ya. Baru dipakai ketika sinyal yang ditangkap antena kalian belum kuat. Oke, ini saya kasih contoh aja ya untuk pemakaian boosternya. Contohnya ini pas saya pakai antena Venus cabai rawit ini. Antena ini sudah dilengkapi booster yang sudah terpasang di dalamnya. Di sini ada pilihannya ya, ada yang pakai booster dan tidak. Kalau yang pakai booster ini ada keterangan 5 volt. Pas saya pakai yang non booster, yang 0 volt dengan posisi antena ini di dalam ruangan ya. Kekuatan sinyalnya ini masih bagus, walaupun tidak semua channel kebuka. Cuman kebuka 25 channel digital dari 29 channel yang tersedia di wilayah Surabaya. Jadi kurang 4 channel saja ini. 4 channel ini channel-channel TVRI ya. Semua channelnya normal, tapi pas buka channel MNC Group seperti RCTI, Global TV, MNC TV, dan iNews, kualitas sinyalnya drop sampai 0%. Kayaknya nggak ngangkat ya untuk buka channel MNC Group. Terus untuk channel SCTV dan Indosiar memang sudah kebuka. Tapi kalau cek kualitas sinyalnya ini naik turun ya, nggak stabil. Di angkanya 50-60%. Efeknya kalau sinyalnya naik turun kayak gini, kalau pas nonton kadang suka patah-patah atau nge-freeze sendiri gambarnya. Berbeda hasilnya pas saya pakai yang ada boosternya. Ini posisi antena masih sama di dalam ruangan. Ini saya pakai yang booster 5 volt ini ya. Hasilnya sebenarnya masih sama, kebuka 25 channel saja. Tapi ada perbedaan di channel MNC Group, seperti RCTI. Ini kualitas sinyal naik jadi 60%, yang sebelumnya cuma 0%. Kalau sebelumnya yang tanpa booster itu kan kualitasnya 0%, gambarnya nge-freeze atau muncul tulisan tidak ada sinyal. Sedangkan yang sekarang pakai booster, siaran MNC Group-nya berjalan normal, gambarnya bening dan suaranya jernih. Ya sudah enak buat ditonton. Terus untuk channel SCTV dan Indosiar yang sebelum pakai booster, itu kualitas sinyal di angka 50-60%. Sekarang setelah pakai booster naik jadi 90%. Berarti boosternya ini sangat berpengaruh untuk meningkatkan kekuatan sinyalnya. Jadi semakin kuat sinyalnya, semakin banyak channel yang kebuka atau kualitas gambarnya semakin bagus. Jadi kalau di siaran digital gambarnya nanti lancar ya, nggak patah-patah atau tidak nge-freeze. Oke boys, jadi itu adalah perbedaan dari set-top box dan booster. Ingat ya, sekali lagi, set-top box dan booster itu berbeda. Kalau kalian pengen nonton siaran digital, alat yang wajib dipunya adalah set-top box. Kalau booster ini cuman pilihan ya, boleh pakai, boleh enggak. Nah, akhirnya muncul pertanyaan, kira-kira kapan ya kondisi yang pas buat pasang booster? Jadi waktu yang pas buat pasang booster itu adalah pas kalian sudah pasang antena, terutama ini pakai antena yang outdoor ya. Sudah pasang di posisi tinggi dan sudah mengarah ke pemancar. Cuman pas cek kekuatan sinyal kok belum maksimal ya. Kuantitas dan kualitas kurang dari 50% atau belum mencapai 90-100%. Terus channelnya juga belum kebuka semua. Sudah rubah posisi antena tapi nggak dapat sinyal kuat sama sekali. Nah di saat inilah kalian boleh coba untuk pasang boosternya. Karena biasanya posisi rumah kalian cukup jauh dari pemancar. Jadi kalaupun mau nambah tinggi posisi antena, juga akan percuma, tidak terjangkau oleh pemancarnya. Karena semakin jauh dari pemancar, kekuatan sinyal akan semakin lemah. Kalian bisa pakai aplikasi sinyal TV digital untuk cek posisi pemancar dan jangkauannya. Syarat utamanya aktifkan fitur lokasi di HP kalian dulu. Lalu masuk ke aplikasinya. Otomatis aplikasi akan membaca lokasi kalian. Dan ini bisa dicek ya, terlihat lokasi pemancar dan jangkauannya.
Kalau posisi rumah kalian masih masuk wilayah yang merah atau orange, berarti masih cukup dekat dengan pemancar. Di sini keterangannya kalau merah atau orange itu kekuatan sinyalnya kuat ya. Biasanya ini nggak perlu pasang booster. Tinggal pakai antena UHF yang outdoor dan pasang di posisi tinggi, ini sudah bisa kebuka semua channel. Nah, baru kalau rumah kalian masuk yang zona hijau atau yang abu-abu, ini tandanya posisinya terlalu jauh dari jangkauan pemancar. Keterangannya di sini kekuatan sinyalnya antara sedang sampai lemah. Ya, kalian bisa cek saja dengan melihat posisi pemancarnya, ini semakin jauh atau dekat. Kalau kalian masuk yang zona ini, hijau atau abu-abu ini baru cocok sih dipasang booster untuk memperkuat sinyal yang ditangkap oleh antena. Cuman kalau mau pasang booster itu harus pinter-pinter milih ya, soalnya ada banyak jenis dan model booster. Tiap model juga berbeda cara pasangnya, dan tidak semua booster ini cocok dipakai di semua jenis antena. Kalau tidak cocok akan berakibat sinyalnya malah drop, bukan malah naik. Jadi siarannya nggak bisa kebuka sama sekali. Contohnya seperti booster model CATV ini, kalau saya pakai di antena indoor yang model PX, bukannya memperkuat sinyal, justru jumlah channelnya berkurang ya. Kualitas sinyalnya drop dan tidak stabil. Tapi tenang, nanti Tamtam Boys akan bahas ya macam-macam jenis booster dan cocoknya dipakai di antena model apa. Tentunya dibahas di video berikutnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan update video terbaru dari Tamtam Boys. Oke boys, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.